A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kali ini saya akan menjelaskan hadis-hadis yang terkait dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Imam Ahmad mengatakan Yahya dan Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Auf bercerita kepada kami, Qasamah bin Zuhair juga bercerita kepadaku dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam dari suatu genggaman yang ia ambil dari seluruh bumi. Lalu keturunan Adam muncul sepenuh bumi. Di antaranya ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan campuran antara semua warna itu. Ada yang buruk dan ada yang baik. Ada yang berwatak lembut dan menurut. Ada pula yang berwatak keras. Juga ada yang wataknya campuran di antara keduanya. Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah hadis ini dari Khawzah bin Auf, dari Qasamah bin Zuhair. Aku mendengar Al-Asy'ari mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam dari suatu genggaman yang ia ambil dari seluruh bumi. Lalu keturunan Adam muncul sepenuh bumi. Di antaranya ada yang berkulit putih, merah, hitam, dan campuran antara semua warna itu. Ada yang berwatak lembut dan menurut, dan ada yang berwatak keras. Juga ada yang wataknya campuran di antara keduanya. Ada yang buruk dan ada yang baik. Ada juga campuran di antara keduanya. Juga diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya dari hadis Auf bin Jamilah Al-A'rabi, dari Qasamah bin Zuhair Al-Mazini Al-Basri, dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan matan yang serupa. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini merupakan hadis hasan sahih. As-Sudi meriwayatkan dari Abu Malik bin Abu Sholeh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambilkan sebagian tanah dari sana. Lalu bumi mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu jika kau menghina atau mencelaku. Kemudian malaikat Jibril kembali tanpa memungut sedikit pun. Jibril berkata, ya Rabb, dia, yaitu bumi, berlindung kepadamu, aku pun menjaganya. Allah kemudian mengutus malaikat Mikail, bumi kembali memohon perlindungan kepada Allah darinya. Mikail pun menjaganya dan kembali. Lalu mengatakan seperti yang dikatakan Jibril. Allah kemudian mengutus malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Kemudian bumi memohon perlindungan kepada Allah darinya. Malaikat
maut mengatakan, aku pun berlindung kepada Allah untuk kembali tanpa menunaikan perintahnya. Malaikat maut kemudian mengambil sebagian tanah dari permukaan bumi dan ia campur menjadi satu. Ia tidak hanya memungut dari satu tempat, ia mengambil sebagian dari tanah putih, merah, dan hitam. Karena itulah anak keturunan Nabi Adam memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Malaikat maut kemudian membawa tanah-tanah tersebut naik, lalu tanah-tanah menjadi basah hingga berubah menjadi lazib. Lazib artinya melekat satu sama lain. Setelah itu Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Surat Shad ayat 71 sampai 72. Allah kemudian menciptakan manusia yaitu Adam dengan tangannya agar iblis tidak sombong padanya. Ia berupa jasad dari tanah selama 40 tahun dengan hitungan hari Jumat. Para malaikat kemudian melintas di hadapannya. Saat melihatnya, mereka terkejut dan iblis lebih terkejut lagi melebihi para malaikat. Suatu ketika iblis melintas di hadapan jasad itu lalu memukulnya. Jasad kemudian mengeluarkan suara seperti suara tanah kering. Itulah ketika Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Surat Ar-Rahman ayat 14. Allah kemudian berfirman untuk suatu hal, aku ciptakan manusia. Iblis kemudian masuk melalui mulut Adam dan keluar dari duburnya. Setelah itu ia berkata kepada para malaikat, jangan takut pada makhluk ini karena Rabb kalian maha tinggi, sementara makhluk ini berlubang di bagian tengahnya. Sesungguhnya jika aku bisa menguasainya, pasti akan aku binasakan dia. Saat tiba waktu seperti yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla untuk meniupkan ruh padanya, Allah berfirman kepada para malaikat, setelah aku tiupkan sebagian roh ciptaanku padanya, sujudlah kalian semua padanya. Setelah Allah meniupkan ruh padanya, lalu roh masuk di kepala. Ia bersin, lalu para malaikat mengatakan, ucapkan Alhamdulillah. Ia mengucapkan Alhamdulillah. Allah kemudian membalas, semoga Rabbmu merahmatimu. Saat roh masuk di kedua matanya, ia melihat buah-buahan surga. Saat roh masuk ke perut, ia menginginkan makanan. Ia kemudian bangun seperti roh sampai sebelum roh sampai di kedua kaki dan menghampiri buah-buahan surga dengan terburu-buru. Itulah saat Allah berfirman, manusia dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Surah Al-Anbiya ayat 37. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Surah Al-Hijr ayat 30 sampai 31 dan seterusnya hingga akhir kisah. Bagian dari rangkaian hadis ini dikuatkan oleh beberapa hadis meski sebagian besar dari kisah ini bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Yang dimaksud dengan kisah Israiliyat adalah berita-berita yang dinukil dari Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasrani, dan kebanyakan berasal dari kalangan Yahudi. Itulah yang dimaksud dengan kisah-kisah Israiliyat.
Imam Ahmad mengatakan Abdus Somad bercerita kepada kami, Hamad bercerita kepada kami dari Sabit, dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat Allah menciptakan Adam, Allah membiarkannya selama yang ia kehendaki. Iblis kemudian berputar mengelilinginya. Saat melihatnya memiliki rongga pada bagian dalam, iblis tahu ia adalah makhluk lemah tak berkuasa, menahan keinginan diri dan menolak bisikan jahat setan. Yang seterusnya menerangkan mengenai peniupan roh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab Sahihnya, Hasan bin Sofyan bercerita, kepada kami Utbah bin Khalid bercerita kepada kami, Hamad bin Salamah telah bercerita kepada kami dari Sabit, dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat roh ditiupkan kepada Adam, lalu roh sampai di kepala. Adam bersin lalu mengucapkan segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Allah tabaraka wa ta'ala menjawab, semoga Allah merahmatimu. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazar menuturkan Yahya bin Muhammad bin Sakan bercerita kepada kami, Hibban bin Hilal bercerita kepada kami, Mubarak bin Fadalah bercerita kepada kami, dari Ubaidullah, dari Hubeb, dari Hafiz bin Asim bin Ubaidillah bin Umar bin Khattab, dari Abu Hurairah. Ia menyambung sanad ini hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadisnya merupakan hadis yang marfu. Ia mengatakan saat Allah menciptakan Adam, Adam bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah. Robnya menjawab, semoga Robmu merahmatimu, wahai Adam. Sanad ini lumayan, hanya saja para ahli hadis tidak mentarjehnya atau mentahrijnya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan saat para malaikat bersujud, malaikat pertama yang bersujud adalah malaikat Israfil. Kemudian Allah menuliskan Al-Quran di dahinya. Hadis riwayat Ibnu Asyakir. Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan, Uqbah bin Mukarram bercerita kepada kami, Amr bin Muhammad bercerita kepada kami, dari Ismail bin Rafiq, dari Makburi, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah menciptakan Adam dari tanah. Setelah itu Allah jadikan lumpur, lalu Allah biarkan hingga ketika telah menjadi lumpur hitam, Allah membentuknya. Setelah itu ia tinggalkan hingga ketika telah menjadi tanah liat seperti tembikar. Iblis melintas di hadapannya lalu berkata, kau diciptakan untuk suatu urusan besar. Allah kemudian meniupkan sebagian roh ciptaannya kepada Adam. Roh pertama kali masuk ke penglihatan dan penciumannya. Ia kemudian bersin dan mengatakan, Allah. Allah menjawab, semoga Rabbmu merahmatimu. Setelah itu Allah berfirman, hai Adam, hampirilah golongan malaikat itu, sampaikan salam pada mereka, lalu perhatikan apa yang mereka ucapkan. Adam kemudian mengucapkan salam pada mereka. Mereka lalu menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman, hai Adam, itulah ucapan salammu, juga ucapan salam keturunan. Adam berkata, ya Rabb, apa keturunanku? Allah menjawab, pilihlah salah satu tanganku, hai Adam. Adam berkata, aku memilih tangan kanan Rabbku dan kedua tangan Rabbku kanan. Allah kemudian
membuka telapak tangan dan semua keturunan Adam ada di telapak tangan Ar-Rahman. Di antara mereka ada beberapa orang yang mulutnya bercahaya. Seseorang di antara mereka mengeluarkan cahaya hingga Adam kagum. Adam bertanya, "Ya Rabb, siapa dia?" Allah menjawab, "Dia anakmu, Daud." Adam bertanya, "Ya Rabb, berapa usia yang kau berikan padanya?" Allah menjawab, "Aku memberikan usia 60 tahun untuknya." Adam berkata, "Ya Rabb, genapkan usianya menjadi 100 tahun dari jatah usiaku." Allah mengabulkan permintaan Adam dan mempersaksikan hal itu. Setelah usia Adam habis, Allah mengutus malaikat maut. Adam berkata, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi?" Sang malaikat menjawab, "Bukankah sudah kau berikan pada anakmu Daud?" Adam mengingkari hal itu. Akhirnya keturunannya memiliki watak mengingkari. Adam lupa. Akhirnya keturunannya juga memiliki watak lupa. Hadis ini juga diriwayatkan Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar At-Tirmidzi An-Nasa'i dalam Al-Yaum wal Lailah dari hadis Sofwan bin Isa, dari Haris bin Abdurrahman bin Abu Zubab, dari Abu Sa'id Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. At-Tirmidzi mengatakan hadis melalui jalur riwayat ini Hasan Gharib. Pengertian daripada hadis Hasan Gharib adalah Hasan artinya bagus secara sanad dan tidak dikenal atau asing atau gharib, disebabkan karena salah seorang perawinya meriwayatkan hadis tersebut seorang diri. Itulah pengertian daripada hadis Hasan Gharib. An-Nasai mengatakan hadis ini mungkar, juga diriwayatkan Muhammad bin Ajlan dari ayahnya, dari Abu Sa'id Maqburi, dari Abdullah bin Salam. At-Tirmidzi mengatakan Abid bin Humaid bercerita kepada kami, Abu Nuaim bercerita kepada kami, Hisham bin Sa'ad bercerita kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah. Ia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saat menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Lalu dari punggungnya berjatuhan seluruh jiwa yang Allah ciptakan di antara keturunannya hingga hari kiamat. Allah memberikan kilauan cahaya di antara kedua mata setiap insan di antara mereka. Setelah itu Allah perlihatkan mereka kepada Adam. Adam bertanya, "Ya Rabb, siapa mereka itu?" Allah menjawab, "Mereka itu keturunanmu." Adam melihat seseorang lalu kagum pada kilauan cahaya yang ada di antara kedua matanya. Adam bertanya, "Ya Rabb, siapa dia?" Allah menjawab, "Seseorang yang berasal dari salah satu umat terakhir keturunanmu, namanya Daud." Adam bertanya, "Ya Rabb, berapa usia yang kau berikan padanya?" Allah menjawab, 60 tahun. Adam berkata, "Ya Rabb, tambahkanlah 40 tahun dari usiaku untuknya." Saat usia Adam habis, malaikat maut datang menghampiri Adam mengatakan, "Bukankah bukankah usiaku masih tersisa 40 tahun?" Sang malaikat menjawab, "Bukankah sudah kau berikan pada anakmu, yaitu Daud?" Adam mengingkari hal itu. Akhirnya keturunannya memiliki watak mengingkari. Adam lupa, keturunannya juga memiliki watak lupa. Adam keliru, akhirnya keturunannya juga memiliki watak keliru. Setelah itu At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur riwayat berbeda. Diriwayatkan pula oleh Hakim dalam Al-Mustadrak dari hadis Abu Nuaim Fadl bin Dakin. Hakim menyatakan sahih sesuai syarat Muslim.
Hanya saja Al-Bukhari dan Muslim tidak mentakhrij hadis ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadis Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya. Dari Atha bin Yasar dari Abu Hurairah secara marfu. Ibnu Abi Hatim menyebutkan hadis ini dan di antara isinya Allah kemudian memperlihatkan mereka kepada Adam. Ia mengatakan, "Hai Adam, mereka adalah keturunanmu. Di antara mereka ada yang berpenyakit lepra, penyakit sopa, buta, dan berbagai macam penyakit lainnya." Adam berkata, "Ya Rob, kau melakukan itu pada keturunanku." Allah menjawab, "Agar kau mensyukuri nikmatku." Setelah itu Ibnu Abi Hatim menyebutkan kisah Daud yang akan disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas berikutnya. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya, Haitham bin Khorijah bercerita kepada kami, Abu Rabi bercerita kepada kami dari Yunus bin Maisarah, dari Abu Idris, dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, saat menciptakan Adam, Allah menepuk pundak sebelah kanannya. Lalu ia keluarkan keturunannya yang berkulit putih, laksana mutiara. Lalu Allah menepuk pundak sebelah kiri Adam dan mengeluarkan keturunannya yang berkulit hitam laksana arang. Allah kemudian berfirman kepada keturunan yang ada di sebelah kanan Adam, mereka menuju surga dan aku tidak peduli. Dan ia berfirman kepada keturunan yang ada di pundak kiri Adam, mereka menuju neraka dan aku tidak peduli. Ibnu Abid Dunya menuturkan, Khalaf bin Hisham bercerita kepada kami, Hakam bin Sinan bercerita kepada kami dari Hausab, dari Hasan. Ia mengatakan saat menciptakan Adam, Allah mengeluarkan para penghuni surga dari pipi kanannya dan mengeluarkan para penghuni neraka dari pipi kirinya. Mereka kemudian ditempatkan di muka bumi. Di antara mereka ada yang buta, tuli, dan berpenyakit. Adam lalu berkata, "Ya Rob, kenapa engkau tidak menyamakan anak-anakku?" Allah menjawab, "Hai Adam, aku ingin untuk disyukuri." Hadis serupa juga diriwayatkan Abdul Razak dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Hasan. Demikian tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.